Balik lagi ke channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Halo kawan setapak, gimana kabar kalian? Hari ini gue Kanjit ingin membacakan sebuah DM dari kawan setapak melalui akun Instagram resmi Tapak Misteri Backpacker. Di sini dia nggak mau disebutin namanya, dan ceritanya itu tentang dia diisengin dalam tanda kutip sama seseorang yang dia kenal. Seperti apa ceritanya? Kita simak di cerita berikut ini. Kita sebut dia A karena si kawan setapak ini nggak mau disebut namanya. Jadi si A ini punya pengalaman yang menurut dia lumayan aneh. Ceritanya itu bermula di tahun 2019 ketika si A ini membantu usaha keluarganya di sebuah warung makan gitu. Pada saat itu si A ini itu bekerja secara shift selama Sabtu dan Minggu. Jadi 2 hari kerjanya. Dia shift-shiftan. Kejadiannya itu pada malam Sabtu atau Sabtu dini hari. Ketika itu si A ini mimpi basah. Tapi di mimpi tersebut dia bermimpi sedang bermain dengan seseorang yang wajahnya itu jelas dia ingat sekali mantannya si A. Dan di mimpi itu dia lebih seperti ketindihan atau reprepan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain dan dia lebih tepatnya diem aja gitu. Kemudian dia bangun dan dia tidak menghiraukan kejadian tersebut. Dipikir mungkin hanya bunga tidur, ya kan? Kemudian dia berangkat kerja seperti biasa untuk bekerja di hari Sabtu dan hari Minggunya. Di minggu depannya masih di waktu malam saat dia tidur, kali ini di malam Jumat atau Jumat dini hari, dia mimpi hal yang serupa, sama seperti minggu sebelumnya, dengan orang yang sama. Kemudian dia juga seperti biasa, seperti reprepan atau ketindihan, dan kejadiannya pun di mimpi itu sama seperti minggu lalu. Setelah mimpi itu mulai timbul rasa khawatir di dirinya si A ini. Maksudnya ada apa sih, kok gue bisa mimpi 2 kali kejadian yang sama dan dengan orang yang sama. Jadi di mimpi tersebut kan tadi dia seperti bermain dengan sesosok yang menyerupai wajah mantannya, dan dia lebih banyak ketindihan. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya sama sekali. Kemudian di situ dia bingung. Si A ini bingung. Karena dia bingung mau cerita ke siapa, karena kejadiannya dan mimpinya itu seperti itu. Menurut dia nggak etis aja diceritakan ke orang-orang, apalagi ke orang tuanya. Seperti itu. Sampai akhirnya di weekend Sabtu Minggu itu dia berangkat kerja seperti biasa, dan di pagi hari, di hari Sabtu, dia merasakan badannya itu tidak sehat, meriang tapi enggak, pokoknya badannya nggak enak aja, badannya tidak berasa fit hari itu.
Terus dia paksakan masuk kerja karena sudah bekerja di weekend aja, masa iya nggak masuk? Itu pemikirannya dia, pemikirannya si A. Ya sudah, akhirnya si A memutuskan untuk berangkat naik busway karena tempat kerja dia, warungnya itu, dan rumahnya jaraknya lumayan jauh, sekitar 1,5 jam perjalanan, dan dia lebih suka menempuh perjalanan tersebut naik busway, angkutan umum, seperti itu. Sampai di tempat kerja, dia bekerja seperti biasa, walaupun rasanya badannya itu masih nggak enak aja, masih kurang sehat, masih nggak sehat, tapi dipaksain. Terus dia paksain kerja, nggak kerasa udah siang. Sudah sekitar jam 2:30, jam 2:30 deh. Warungnya juga sudah mulai sepi karena orang-orang udah selesai pada makan, nggak terlalu rame juga di hari Sabtu Minggu itu. Nah, dia tinggal untuk ibadah, untuk sholat. Di situ di dekat tempat dia kerja ada masjid, sekitar 100 meter lah. Dia mau sholat zuhur ceritanya. Tapi seperti waktu dia mau jalan ke masjid itu rasanya seperti males banget. Kayak ada yang nahan, kayak ya pokoknya nggak enak deh. Dia merasa males sekali buat berjalan ke masjid. Akhirnya dia panik, dia di situ dia berpikir untuk lebih positif lagi, mungkin harus gue lawan nih, harus gue lawan rasa panik, rasa malas gue. Udah, ketika dia berjalan ke masjid, sudah mau sholat, dia ke toilet dulu. Sudah sampai di tempat masjidnya, dia ke toilet sebelum ambil wudhu untuk buang air kecil. Dan di situ dia kaget. Ketika dia mau buang air kecil, di alat vitalnya dia itu banyak bekas luka. Tapi kondisinya luka itu bukan luka yang basah, tapi luka yang kering gitu. Maksudnya ya kayak sudah kering lukanya. Di situ dia kaget. Dalam hatinya dibilang, wah kenapa nih? Kok kayak gini? Gitu kata si A dalam pikirannya dia. Dia panik, tapi ya balik lagi. Dia bingung harus seperti apa gitu. Karena dia kaget. Jujur dia kaget dengan keadaan yang kayak gitu. Terus lanjut, dia akhirnya paksain buat sholat, diambil wudhu segala macam. Karena sebelum kejadian dia ke toilet itu, pas mau berangkat kerja tuh biasa aja, nggak ada yang aneh, gitu kan? Intinya dia berpikir positif kalau mungkin kalau gue habis sholat, gue minta petunjuk atau segala macam ke Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapatkan jawaban. Gitu. Di rakaat pertama nggak ada masalah. Ini sholat zuhur ya, 4 rakaat. Di rakaat pertama itu nggak ada masalah sama sekali. Dia masih bisa khusyuk, dia masih bisa fokus. Masuk ke rakaat kedua, di situ dia merasakan alat kelaminnya gatel banget. Tapi dia berpikir lagi, wah paksain lah. Masa dia kalah sama yang kayak gitu. Apalagi dia sedang ibadah. Dan dia yakin kalau dia lagi beribadah itu Tuhan pasti ngeliat, Allah pasti lihat, ya kan? Setelah beres sholat, itu pun masih gatel banget kelaminnya, alat vitalnya itu. Kemudian rasa gatel itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, dan bekas lukanya pun seperti itu. Kadang terlihat banget, kadang lama-lama hilang sendiri, seperti itu. Dan itu dia merasakan kejadian seperti itu. Nah, kejadian itu tuh berlangsung selama 1 minggu. Dia belum cerita sama siapa-siapa pada saat itu. Sampai di suatu saat, di hari biasa, weekdays, si A ini sholat maghrib di musola dekat rumahnya.
bersama orang tua dan saudaranya. Nah, di situ sehabis sholat maghrib dia berdoa sampai beres, sampai selesai. Nah, kejadian aneh dialami oleh si A, di mana pada saat berdoa itu badannya si A gemeter kayak seperti orang menggigil. Terus di bagian kelaminnya, alat vitalnya itu gatalnya luar biasa menurut pengakuan si A. Tapi tetap dipaksain sama si A. Dia tetap fokus untuk melawan rasa gatal dan gemeternya dia. Pas kejadian itu, setelah sholat maghrib, orang tuanya mungkin sadar kalau ada yang nggak beres sama anaknya, sama si A ini. Dan akhirnya ditanya sampai di rumah, kamu kenapa? Kok aneh gitu di musola? Karena sudah merasa terpojok, si A pun bercerita kalau dia mengalami hal-hal yang aneh. Dan kemudian kedua orang tuanya paham kalau hal seperti itu merupakan kiriman. Tapi tetap diseranin sama kedua orang tuanya untuk melakukan pengobatan yang masuk dengan logika atau medis. Jadi nggak mau dikaitin ke hal-hal yang klinik atau mistis. Akhirnya besoknya, karena masih hari biasa, weekdays, dia ke dokter. Si A ini ke dokter kulit. Dan sejujurnya si A ini malu sih, karena ke dokter itu dia takut kenapa-napa kan, karena di bagian yang vital, di bagian yang tertutup gitu. Dan dokter pun bingung, kenapa nih penyebabnya, karena nggak ada tanda-tanda penyakit atau apa. Sampai akhirnya dikasih salep buat menghilangkan bekas lukanya dan obat penghilang rasa gatal. Saat itu habis dari dokter, si A ini langsung pakai salepnya dan minum obatnya. Kemudian dia juga menjalani ikhtiar dengan ya non medis lah namanya, berusaha kan. Dimana orang tua si A ini bertanya kepada saudara-saudaranya yang berada di luar Jakarta, di Pulau Jawa. Dia bertanya, ini gue kenapa? Anak gue kenapa? Kata orang tuanya si A. Dan beberapa saudaranya bilang kalau ternyata ada yang ngirim dan orangnya si A ini kenal. Namun saat itu orang tuanya si A ini nggak mau ngebales atau nggak mau panjang lah istilahnya. Cuman minta si A ini dibentengin dan dijaga biar nggak lebih parah gitu. Kemudian pengobatan medisnya si A ini menjalani selama 1 minggu. Itu mandi dengan garam sama daun bidara 7 lembar setiap mandi. Terus minum rebusan bidara juga 2 kali sehari untuk mengobati dari dalam, katanya si A. Setelah itu dilakuin semua, jadi pengobatan yang medis iya, non medis pun iya dilakukan oleh si A. Setelah seminggu itu mulai berangsur membaik menurut pengakuannya si A. Rasa gatalnya udah jarang muncul. Kalaupun muncul nggak separah dulu, nggak segatal dulu, nggak segatal sebelum-sebelumnya. Bekas lukanya juga udah yang muncul nggak separah dulu. Dan beberapa bekas luka udah mulai pudar lah. Untuk sampai benar-benar sembuh itu menurut pengakuan si A itu hampir 2 minggu. Dan pas 2 minggu itu orang tuanya si A nanya lagi ke saudara-saudaranya si A. Yang intinya apakah si A ini atau anak mereka ini akan dikirim atau diserang lagi oleh orang yang ngirim ini. Dan kata saudaranya, udah enggak, karena sudah dibantu dibentengi dan dijagain sementara ini. Gitu. Jadi cerita ini mirip dengan cerita viral yang ada di media sosial saat ini. Itu santet gondomait. Kalau buat kawan setapak yang penasaran apa itu gondomait, bisa di searching sendiri. Di media sosial juga lagi rame karena kenapa dia si A ini berasumsi kalau dia kena gondomait, santet gondomait,
Itu karena ciri-cirinya atau gejalanya itu sama seperti yang dialami oleh si A. Gitu. Jadi menyerang ke daerah vital atau kemaluan. Jadi dia menurut dia kena santet gunung mayit itu. Gitu. Itulah cerita dari kawan setapak yang tidak ingin disebutkan namanya melalui DM Instagram Tapak Misteri Backpacker. Dan buat kawan setapak lainnya yang ingin mengirimkan cerita seperti teman kita tadi, bisa langsung ke DM Instagram Tapak Misteri Backpacker. Itu. Jangan lupa buat kawan setapak di subscribe channel YouTube-nya, terus di like, share, dan komen agar konten-konten seperti ini masih bisa terus di-up di channel Tapak Misteri Backpacker. Sekian dari gue, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Sampai jumpa.